Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 21 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah firman Allah yang hidup. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi setiap umat untuk mendidik diri masing-masing mempelajari akan firman-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini berjudul, Umat harus dididik untuk menyelidiki kitab suci. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 5 ayat 39 yang berbunyi, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku." Saat ini adalah masa yang sangat berbahaya bagi umat Allah. Allah sedang memimpin suatu umat, bukan individu ke sana kemari. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar adalah nasihat Kristus. Kita harus mendengar demi mempelajari kebenaran, agar kita dapat hidup di dalamnya. Dan lagi, perhatikanlah apa yang kamu dengar. Periksalah dengan seksama, ujilah segala sesuatu. Janganlah percaya akan setiap roh. Inilah nasihat Allah. Akankah kita mengindahkannya? Seseorang mungkin mendengar dan mengakui seluruh kebenaran, namun tidak mengetahui apapun tentang kesalehan pribadi dan agama eksperimental yang sejati. Ia mungkin menjelaskan jalan keselamatan kepada orang lain, namun ia terbuang. Mengapa, tanya seorang pria yang pernah dan masih melakukan kejahatan, jiwa-jiwa bertobat kepada kebenaran melalui pengaruh saya? Saya menjawab, Kristus senantiasa menarik jiwa-jiwa kepada dirinya dan memancarkan terangnya sendiri di jalan mereka. Pencari keselamatan tidak diizinkan untuk membaca karakter orang yang mengajarnya. Jika ia sendiri tulus, jika ia mendekat kepada Allah, percaya kepadanya, mengakui dosa-dosanya, ia akan diterima. Pada zaman para reformator, beberapa orang takut akan pengaruh orang-orang yang sesat terhadap gereja, dan oleh karena itu mereka berusaha keras untuk membuat aturan-aturan yang tegas, bahwa orang awam tidak boleh membaca dan menafsirkan kitab suci sendiri. Maka, gereja pun menerapkan tirani terhadap para pembangkang. Kita hendaknya tidak pernah membiarkan kesan bahwa
hanya segelintir orang istimewa yang memiliki pengetahuan tentang kitab suci dan bahwa orang lain harus merujuk kepada mereka, salah satu atau beberapa pendeta favorit mereka, sebagai otoritas untuk doktrin mereka. Umat harus dididik untuk menyelidiki kitab suci sendiri, berani berpikir sendiri, menjadikan Alkitab sebagai buku panduan mereka, standar iman mereka. Meskipun ajaran sesat dapat dengan berani meninggikan diri dan menghina kebenaran dengan ide-ide yang menyimpang, penafsiran yang salah, dan penerapan kitab suci yang salah, kebebasan beragama tidak boleh ditindas oleh para reformator. Gereja hendaknya senantiasa mengingat bahwa mereka tidak boleh menganggap manusia fana yang dapat berbuat salah sebagai hikmat yang tak pernah salah dari satu Allah yang hidup. Kita ingin semua jiwa memiliki Injil yang murni dan merasakan perlunya menyelidiki kitab suci sendiri untuk mengetahui apa yang dikatakan suara yang kekal dan mengikatkan diri mereka pada hati agung kasih yang tak terbatas. Dikutip dari suratnya nomor 12 tahun 1890. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Perhatikan apa yang Roh Nubuat nyatakan berikut ini dalam manuskrip 12 tahun 1901 paragraf 12. Alkitab tidak hanya diberikan untuk para pendeta dan orang-orang terpelajar. Setiap pria, wanita, dan anak harus membaca kitab suci untuk dirinya sendiri. Jangan bergantung pada pendeta untuk membacanya untukmu. Alkitab adalah firman Allah bagi Anda. Orang miskin membutuhkannya sebanyak orang kaya, yang tidak terpelajar sebanyak yang terpelajar. Dan Kristus telah membuat firman ini dengan begitu sederhana sehingga dalam membacanya tidak perlu ada yang perlu tersandung. Biarlah orang yang rendah hati membaca dan memahami firman yang diberikan oleh guru yang paling bijaksana yang pernah ada di dunia ini, dan di antara raja-raja, para gubernur, negarawan, dan orang-orang yang paling berpendidikan di dunia, tidak ada yang lebih besar dari Yesus. Ini adalah keamaran keras bagi umat-umat Allah, karena banyak yang andalkan pendeta dan ahli teologi untuk membacakan Alkitab bagi mereka. Padahal Alkitab adalah untuk semua orang, dan guru Alkitab kita adalah Yesus Kristus. Murid-murid Yesus bukanlah dari kaum terpelajar, tapi mereka mau diajar oleh Yesus. Dan ajaran Yesus sederhana dan jelas. Mengapa sederhana dan jelas? Karena manuskrip Research volume 18 halaman 145 paragraf 2 berkata, mereka yang percaya pada firman Allah sebagaimana firman itu dibaca sedang berjalan dalam terang, karena Alkitab adalah penafsir dirinya sendiri. Penting untuk membaca Alkitab sebagaimana dibaca atau sebagaimana tertulis, karena yang ditulislah yang kita bisa baca. Roh Nubuat tambahkan dalam Testimonies for the Church volume 4, halaman 499 paragraf 1. Ketika Anda menyelidiki Alkitab dengan hasrat yang sungguh-sungguh untuk mempelajari kebenaran, Allah akan menghembuskan roh-Nya ke dalam hati Anda dan membuat pikiran Anda terkesan dengan terang firman-Nya. Alkitab adalah penerjemah dirinya sendiri. Satu perikop menjelaskan yang lain. Dengan membandingkan ayat-ayat yang merujuk pada pokok yang sama, Anda akan melihat keindahan dan harmoni yang belum pernah Anda impikan. Inilah cara belajar Alkitab yang benar, yaitu dengan kuasa Allah yang adalah roh-Nya Allah yang kudus, dan membandingkan bagian demi bagian serta ayat-ayat dengan sesuai pokoknya. Maka kebenaran akan nyata dan memerdekakan. Mari kita ambil contoh untuk membantu saudara-saudari sekalian dalam mempelajari Alkitab. Kita buka Wahyu 14 ayat 7 yang berkata, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ini adalah pekabaran malaikat pertama, dan ini adalah untuk seluruh dunia, agar
takut akan Allah, muliakan Allah, dan sembahlah Allah. Nah, siapakah Allah yang dimaksudkan dalam ayat ini? Kita buka Kisah 14 ayat 15 yang dikatakan, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya disebut juga Allah yang hidup. Siapakah dia? Matius 16 ayat 16 berkata, "Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Allah yang hidup ini mempunyai anak, dan karenanya Allah yang hidup ini adalah Allah Bapa. Namun, apakah benar demikian? Kisah 17 ayat 24 membantu kita. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Allah yang menjadikan bumi dan segala isinya ini disebut juga Tuhan atas langit dan bumi. Siapakah Tuhan atas langit dan bumi ini? Yesus membantu kita. Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 25 yang berbunyi, "Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil." Jelas sudah, Alkitab menjelaskan dirinya sendiri, ayat menjelaskan ayat. Karenanya Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya adalah Allah Bapa. Dialah Allah yang pekabaran malaikat pertama serukan. Karena itu seruan kita kepada dunia adalah, takutlah akan Allah Bapa, muliakanlah Allah Bapa, dan sembahlah Allah Bapa. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menasihatkan dalam Kemenangan Akhir halaman 630 paragraf 2. Kebenaran yang jelas sekali dinyatakan di dalam Alkitab telah ditanggapi dengan keraguan-raguan dan ketidakjelasan oleh kaum terpelajar yang dengan berpura-pura memiliki hikmat yang besar, mengajarkan bahwa Alkitab itu mempunyai arti rohani yang penuh mistik dan rahasia yang tidak kelihatan dalam bahasa yang digunakan. Orang-orang ini adalah guru-guru palsu. Kepada golongan seperti inilah Yesus menyatakan, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Markus 12 ayat 24. Bahasa Alkitab harus dijelaskan sesuai dengan artinya yang sebenarnya, kecuali menggunakan lambang atau gambar. Kristus telah berjanji, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 7 ayat 17. Jikalau manusia menerima Alkitab sebagaimana ia dibaca, jikalau tidak ada guru-guru palsu yang menyesatkan dan membingungkan pikiran mereka, pekerjaan akan tercapai yang membuat malaikat-malaikat senang, dan yang akan membawa kita ke pihak Kristus ribuan orang yang sekarang sedang mengembara dalam kesalahan. Ini amaran keras bagi umat-umat Allah. Alkitab sudah jelas, asalkan kita mempelajarinya dengan cara yang benar. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 332 paragraf 5. Kita hendaknya tidak pernah membiarkan kesan bahwa hanya segelintir orang istimewa yang memiliki pengetahuan tentang kitab suci dan bahwa orang lain harus merujuk kepada mereka, salah satu atau beberapa pendeta favorit mereka, sebagai otoritas untuk doktrin mereka. Umat harus dididik untuk menyelidiki kitab suci sendiri, berani berpikir sendiri, menjadikan Alkitab sebagai buku panduan mereka, standar iman mereka. Meskipun ajaran sesat dapat dengan berani meninggikan diri dan menghina kebenaran dengan ide-ide yang menyimpang, penafsiran yang salah, dan penerapan kitab suci yang salah, kebebasan beragama tidak boleh ditindas oleh para reformator. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua untuk mempelajari Alkitab secara pribadi dan jadikan Yesus guru kita oleh kehadiran Roh-Nya, sebab Roh-Nya Yesuslah yang kompeten untuk mengajar kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat yang indah dan penting sekali bagi kami semua umat-umat-Mu, agar masing-masing kami mempelajari firman-Mu secara pribadi, dan itu dapat kami lakukan dengan mempelajari firman-Mu sesuai nasihat, ayat menjelaskan ayat, perikop menjelaskan perikop sesuai dengan pokoknya. Dan tentunya kami dibimbing oleh kehadiran Roh-Mu, ya Bapa, yang ngekaruniakan melalui anak-Mu, Roh Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu, sebab Roh Kristuslah yang kompeten untuk mengajar kami, untuk menuntun kami dalam seluruh kebenaran sehingga hidup kami diupahkan, dan kami pun dapat menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa kepada banyak orang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.